Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Madkhal ilal Aqidah al-Islamiyah, Aqidatut Tauhid, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebuah kitab pengantar untuk mendalami ilmu al-Aqidah al-Islamiyah atau untuk mengenali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka jawabannya itulah yang termaktub di dalam kitab ini. Nah, kita sekarang masih di permasalahan yang ke-8. Permasalahan yang ke-8 ini membahas tentang masdar talaki dalam akidah. Sumber-sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ngambil akidahnya dari mana? Ya. Kemudian setelah kita tahu dari mana mereka ngambil akidah, kita harus tahu juga manhaj istidlal mereka. Apa itu manhaj istidlal? Manhajul istidlal artinya metode berdalil. Ya, dalilnya kan sudah ada. Nah, sekarang bagaimana metode berdalil? Coba untuk perhatikan ya, ya, firqah-firqah yang sesat dalam Islam itu, apakah Al-Qur'annya beda dengan kita? Sama. Mereka juga belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, Al-Qur'annya sama. Tapi kenapa kok mereka bisa tersesat? Yaitu karena manhaj istidlal mereka tidak mengikuti manhaj istidlal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Antum bisa lihat di PDF di halaman 24. Di situ dikatakan wa amma manhajul istidlal. Kita katakan bahwasanya manhaj istidlalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, berkaitan dengan at-ta'amul ma'a masadir talaqi, ya, berkaitan dengan bagaimana mereka bermuamalah memperlakukan masdar talaqi. Kalau dikatakan masdar talaqi itu apa maksudnya? Apa yang maksud dengan masdar talaqi? Sumber pengambilan hukum. Ya, dalil itu maksudnya. Dalil itu dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermuamalah memperlakukan Al-Quran dan Sunnah, gitu maksudnya. Ya. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kaidah-kaidah dalam memperlakukan masadir at-talaqi tadi. Kaidah yang pertama di situ adalah al-ihtijaj bi khabaril ahad in sahha fil aqaid wasyara'i. Al-ihtijaj artinya berhujjah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berhujjah dengan khabar ahad. Khobar ahad itu antum tahu sendiri, ya, selain yang mutawatir, ya. Misalkan hadis innamal amalu binniyat itu contoh khobar ahad. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap khobar ahad itu sebagai hujjah, boleh dijadikan hujjah, boleh dijadikan dalil in sahha fil aqaid wasyara'i, dengan syarat kalau dia sahha. Mana sahha? Sahih, ya, kalau dia sahih fil aqaid wasyara'i, entah dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih. Paham maksudnya di sini? Nah, jadi ada firqah-firqah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ba'an. Mereka itu menganggap khabar ahad itu bukan dalil. Ya, mereka menganggap khabar ahad itu bukan dalil karena khabar ahad kan hanya satu orang. Bagaimana menerima agama dari satu orang saja? Mereka ini menganggap nggak masuk akal, harus banyak orang nih baru kita bisa, ya, jadikan hujah, gitu kata mereka. Sebagian firqah yang lain mereka mengatakan kita menerima khabar ahad sebagai hujah, sebagai dalil hanya dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah tidak. Nanti bedanya di sini? Nah, yang benar adalah apa? Yang benar di sini kita menganggap khabar ahad itu, ya, entah dia dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih, semuanya boleh dijadikan hujjah. Paham maksudnya? Itu poinnya. Khabar ahad boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih, ya, dengan syarat dia adalah khabar ahad yang sahih. Baik. Ya, kemudian kemarin sudah kita bahas tentang apa dalilnya, kenapa khabar ahad itu boleh dijadikan dalil hujjah. Ya, kita sudah nukilkan ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, juga sudah kita bahas itu dalil dari Alkitab,
dalil dari as-sunnah, ya, dalil dari al-ijma, ya. Ijma itu dinukilkan oleh dua orang, Imam Syafi'i dan siapa? Ya, yang kedua di halaman 27 dinukilkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, ini sudah kita bahas kemarin ini ya, nomor 1 tadi. Kaidah yang kedua adalah hujjiyatu fahmis salafis saleh li nususil kitab was sunnah. Pemahaman para salafus soleh terhadap nas-nas kitab dan sunnah itu adalah hujjah. Anda ulang sekali lagi. Pemahaman para salafus soleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in terhadap ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi adalah hujjah. Ini bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah yang lain ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menganggap ucapan tabi'in, ucapan sahabat ketika mereka menafsirkan ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi adalah hujjah. Ya. Kenapa? Lisyuhudihim at-tanzil. Karena mereka menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Wa talaqihim at-ta'wil. Ya, dan mereka juga mentalaki ta'wilnya. Ya, mereka talaki, mereka belajar ta'wilnya langsung dari Nabi SAW. Yaitu orang yang alladzi la yantiqu anil hawa. Yang tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Nah, ya itu sudah kita bahas juga kemarin. Nah, kemudian lanjut ya wa min adillati hadhil qaidah. Ya, di halaman 28 lihat dalil dari kaidah tadi apa? Ya, yang pertama adalah qaulu ta'ala wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka menyelisihi perintah Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan jalan orang-orang yang beriman, maka akan kami palingkan dia dan akan kami masukkan dia ke dalam jahanam wa sa'at masira. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yaqulu Ibnu Taimiyah di dalam ayat ini dikatakan tadi kan wa man yushakkikir rasul wa yattabi ghayra sabilil mu'min. Di situ syahid. Nah, syahidnya di kata wa yattabi ghayra sabilil mu'min, mengikuti jalan selain orang yang beriman. Berarti dari sini Anda bisa simpulkan bahwasanya taat kepada Rasul itu boleh juga disertai dengan taat kepada apa? Jalan orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman ini siapa maksudnya? Yaitu para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat tadi mengatakan waqad syahidallahu li ashabi nabihi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin bil iman. Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan untuk para sahabat itu wa man tabi'ahum dan orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan. Ya. Barang siapa mengikuti barang siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ihsan, dengan baik, Allah ya persaksikan bahwasanya mereka itu al-iman. Apa itu al-iman? Nah, orang-orang yang beriman maksudnya. Kan tadi dikatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Berarti para sahabat ini sudah distempel oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Gitu. Nah, dari ayat tadi sudah jelas. Berarti Allah sudah menyatakan mereka itu orang-orang yang beriman. Fa'ulima qat'an annahumul muradu bil ayatil karimah. Maka secara pasti bisa dipastikan merekalah yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam dari lain yang menunjukkan bahwasanya ucapan para salafus saleh itu boleh dijadikan hujah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Qarn itu artinya zaman. Tsummal ladzina yalunahum. Ya, kemudian zaman selanjutnya, maksudnya generasi selanjutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, yaqulu Ibnul Qayyim mu'allaqan ala hadzal hadis. Ibnul Qayyim ya ketika mentaklik hadis tadi, ketika mengomentari hadis tadi beliau mengatakan fa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna khairal quruni qarnuhu mutlaqan, bahwasanya sebaik-baik kurun, apa itu kurun ikhwan? Generasi. Nah, sebaik-baik generasi adalah qarnuhu, adalah generasinya Nabi SAW secara mutlak, para sahabat yang terbaik.
Wa dzalika yaqtadi taqdimahum fi kulli babin min abwabil khair. Kalau kita sudah yakin bahwasanya generasinya Nabi dan para sahabat adalah generasi terbaik, yaqtadi, maka itu mengharuskan kita untuk apa? Taqdimahum, mengedepankan mereka fi kulli babin min abwabil khair, dalam setiap bab dari bab-bab kebaikan. Artinya dalam perkara-perkara agama selalu kita kedepankan para sahabat. Ketika terjadi pertentangan antara ucapan sahabat dengan tabiut tabiin, yang kita kedepankan ucapan sahabat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sahabat itu adalah sebaik-baik generasi secara mutlak. Di bawahnya baru tabiin, baru tabiut tabiin. Karena Nabi mengatakan summa. Summa untuk belajar dalam ilmu nahu kan ada at-tarakhi di situ, ada berurutan di situ kan. Ya, Ja'a Zaid summa Muhammad. Ya, berarti Zaid duluan baru Muhammad. Itu nggak bisa dibalik. Ya, karena ada kata summa. Baik. Illa laukanu khairan min ba'dil wujuh fala yakunu khairul quruni mutlaqan. Ya. Kalau kita katakan para sahabat itu hanya baik dari sisi-sisi tertentu saja, maka tentu Nabi tidak akan mengatakan dia sebaik-baik generasi. Maksudnya apa di sini, Pak? Perhatikan. Kalau Nabi secara mutlak nggak ada qaidnya, atau maksudnya nggak ada qaid. Mutlak itu bebas artinya, tanpa qaid, tanpa ikatan. Semua santri pergi ke masjid itu mutlak. Tapi kalau Anda katakan semua santri yang berumur 20 tahun ke atas pergi ke masjid, nah itu muqayyad. Paham? Ada qaidnya. Ya, kalau semua santri, ya udah berarti siapapun masuk ke situ, yang penting dia santri. Nah, mutlak namanya itu. Paham? Nah, tadi Nabi mengatakan apa? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi. Generasi para sahabat. Berarti sahabat itu mereka terbaik dari segala sisi. Bukan hanya dari sisi agamanya saja, gitu maksudnya. Dari segala sisi, ya, dari ibadah mereka, dari fikih mereka, dari bacaan Quran mereka, dari ittiba mereka, dari cara mereka beragama, cara mereka berjihad, cara mereka menerapkan ajaran Islam, mereka yang terbaik. Ya, itu maknanya mutlakon di situ. Ya, jadi jangan untuk pahami para sahabat itu terbaik hanya dalam masalah jihad saja, enggak. Dalam masalah fikih mereka juga terbaik, dalam masalah akidah terbaik, dalam masalah manhaj terbaik semua. Nah, itu. Nah, falau jaza an yufti ar-rajulu minhum fi hukmin wasairuhum lam yaftu bis-shawab wa inna ma dhafira bis-shawabi man ba'dahum wa akhta'uhum lazima an yakuna dzalikal qarn khairan minhum min dzalikal wajh. Nah, begini, pahami baik-baik. Bisa jadi ya, ada satu orang dari para sahabat. Kalau kita katakan para sahabat itu bukan generasi terbaik secara mutlak, maka bisa jadi ada satu sahabat yang salah dalam berfatwa. Kemudian yang benar itu fatwanya tabi'in. Dalam masalah ini siapa lebih baik? Sahabat apa tabi'in? Ya, tabi'in kan lebih baik di sini. Tapi bukan begitu kejadiannya. Meskipun sahabat salah dalam fatwa, tetap dia lebih baik dari fatwanya tabi'in yang benar. Paham sih? Nah, ya karena keutamaan bersama Nabi itu, bayangin satu generasi itu menjadi utama, menjadi mulia disebabkan hanya tinggal hidup sezaman dengan dia, dengan Nabi SAW. Ya, maka siapa manusia yang sebesar itu impact? Nggak mungkin ada sepanjang zaman, itu nggak mungkin. Yang kita hidup sezaman dengan dia saja kita menjadi mulia, apalagi kalau kita setiap hari bersama dia, sholat bareng dia, mencontoh dia. Gitu. Antum sezaman doang loh ini. Ya, artinya antum hidup, dia juga hidup. Antum sudah menjadi mulia hanya dengan hidup satu zaman dengan dia. Nah, itulah keutamaan yang dimiliki para sahabat yang tidak dimiliki oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik. لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. Nah, itu istinbatnya Ibnu Qayyim tadi ya, untuk pahami baik-baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dari selanjutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ana gak usah terjemahkan ini ya. Antum sudah tahu. Ibnu Qayyim ya, di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ketika mengomentari hadis ini beliau mengatakan
Ya. Fakurina sunnatu khulafaihi bisunnatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam corona itu menggandeng. Menggandeng antara sunnah para khalifah beliau dengan sunnah beliau. Karena beliau mengatakan, "Ka'analaikum bisunnati," sunnahku kata Nabi. Wa sunnatil khulafa, dan sunnah para khulafaku. Ya, digandeng sama Nabi di situ. Wa amara bittibaiha, dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk ittiba kepada sunnahnya, kepada sunnah beliau sendiri. Kama amara bittibai sunnatihi, ya, kita juga diperintahkan untuk ittiba kepada sunnahnya para khulafa rasyidin. Kita diperintahkan untuk ittiba kepada para khulafa rasyidin sebagaimana kita diperintahkan untuk ittiba kepada sunnahnya Nabi sendiri. Ya, wa balagha fil amri biha, dan Nabi menekankan perintah itu. Sebenarnya hadis ini kan poinnya hanya di awal saja. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalimat selanjutnya perhatikan. Tamassaku biha, pegang teguh dia. Kan tadi di awal dikatakan alaikum. Alaikum itu artinya wajib kan. Wajib artinya apa? Harus dipegang teguh kan. Tapi Nabi pertegas di sini, balago. Nabi pertekan, tegaskan lagi bahwasanya kita harus bersungguh-sungguh dalam memegang ya sunnah Nabi dan sunnah para khulafa rasyidin. Hatta amaro, bahkan sampai-sampai Nabi memerintahkan kita bi an ya'uddu 'alaiha bin nawajis, untuk kita gigit dengan gigi geraham. Ya, ini kan metafora di sini, analogi dari Nabi betapa kita harus memegangnya dengan kuat. Karena gigi geraham adalah bagian yang paling kuat dari gigi kita. Nah, wa hadza yatanawalu ma aftau bihi wa sannauhu lil ummah. Maka apa yang dimaksud dengan sunnah khulafa rasyidin? Apanya saja yang harus dipegang dari para khulafa rasyidin? Kalau dari Nabi apa yang kita pegang? Ya, hadis-hadisnya ya. Ya, perbuatan Nabi, ucapan Nabi itu kita pegang. Nah, sekarang kalau dari para khulafa rasyidin apa yang kita pegang? Yaitu fatwa-fatwa mereka. Ya, dan apa yang mereka sunnahkan untuk umat, apa yang mereka tetapkan untuk umat. Jadi fatwanya Abu Bakar, fatwanya Umar, fatwanya Utsman, fatwanya Ali, ya, dan apa-apa yang mereka ya tetapkan untuk kaum muslimin, ya, itu bimanzilatis sunnah dan Nabi SAW. Itu sesuai dengan sama atau setara dengan sunnah Nabi SAW. Wa illam yataqaddam min nabiyihim fihi syai', meskipun dalam permasalahan tersebut mereka yang pertama kali berfatwa. Ngerti maksudnya ini? Ada satu kasus permasalahan fikih yang dulu ketika Nabi masih hidup, Nabi nggak pernah menyebutkan fatwanya hukumnya apa. Maka kemudian Khulafa Rasyidin mengatakan hukumnya ini. Ya, maka di sini yang kita pegang ya ucapan Khulafa Rasyidin tadi. Paham nggak maksudnya ini? Nah, baik. Kemudian kaidah yang ketiga, al-imanu bi jami'i nususil kitabi was sunnah sawa'an arafnal makna amla. Nah, ini dia. Ini yang harus ya, yang penting kita sampaikan kepada kaum muslimin secara umum. Ya, terutama kepada anak-anak mudanya yang mulai kritis tapi suka salah jalur dalam mengkritisi Al-Quran dan Sunnah. Yaitu apa? Kita wajib beriman terhadap semua nas Al-Quran dan Sunnah, ya, sama saja. Arafnal makna amla. Kita tahu maknanya apa tidak. Artinya, dari ibadah-ibadah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, itu ada ibadah-ibadah. Yang kalau kita bahas kemarin fikih ibadah, ada yang ibadah mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Dua-duanya kan harus dikerjakan, mahdoh atau ghairu mahdoh itu. Ya. Kita tahu maknanya, kerjakan. Tidak tahu maknanya juga harus dikerjakan. Gitu. Ya. Kita harus sami'na wa ata'na. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya seluruh nas di Alkitab dan As-Sunnah itu wajib diimani. Satu huruf pun dari Al-Quran itu nggak boleh kita ingkari. Min ghairi ishtirati salamatihi minal mu'arid al-aqli kama yaquluhu arbabul kalam au muwafaqatuhu lidawqi wal kashfi kama yaquluhu al-mutasawwifah. Nah, jadi semua bunyi atau hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah, kita tahu maknanya apa tidak, kita harus amalkan. Min ghairi ishtirat, tanpa perlu kita mempersyaratkan salamatuhu, selamat apa tidak makna tersebut, minal mu'arid al-aqli, dari kontradiktif akal, logika. Contohnya misalkan dalam masalah pembagian harta warisan, lidzakari mithlu hadzil unsayain,
Bagi laki-laki itu dua bagian, dua bagiannya perempuan. Ya, 2 banding 1 dengan perempuan. Adil apa tidak di sini? Kalau pakai kacamata matematika tidak adil kan? Nah, tidak adil. Nah, maka kalau arbabul kalam, orang-orang ahlul kalam itu ya, mereka akan menerima nas Al-Qur'an kalau tidak bertentangan dengan logika. Gitu. Kalau bertentangan dengan logika nggak mau mereka terima. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Ya, jadi mau kita tahu maknanya apa tidak, kita tetap harus amalkan. Au muwafaqatuhu lidzauq, atau dia sesuai dengan zauq. Zauq itu artinya ya rasa. Oh, perasaan gitu ya. Nah, perasaan ya. Wal kasyaf atau kasyafnya. Ya, ini istilah orang-orang sufi ya. Kasyaf, ahlul kasyaf. Jadi kalau menurut orang sufi itu, kalau ada suatu ayat tidak sesuai dengan perasaan mereka, nah, itu berarti mereka tidak akan mereka amalkan ayat tersebut. Nggak sesuai sama zauq mereka katanya. Ya, yang seperti ini tidak boleh. Nah, tidak boleh kita ya, mengamalkan ayat Al-Quran pilih-pilih. Ya, ini sesuai dengan hawa nafsu, diamalkan. Oh ini nggak sesuai, ini terlalu berat diamalkan, ditinggalkan. Bukan begitu. Yang suka melakukan seperti itu orang-orang tasawuf, ya, orang-orang sufi, dan yang suka melihat ya apa namanya sisi logika dari setiap perintah itu orang-orang ashabul kalam, ahlul kalam. Paham ini maksudnya ya? Nanti kalau antum temukan ada orang-orang mengatakan, ya saya nggak akan sholat sampai saya tahu apa hikmah dari sholat. Nah, ya seperti ini. Mereka salah memahami ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, itu orang sufi atau orang ahlul kalam begitu. Ya, ya. Ini banyak di kampung-kampung ini. Ya, bapak-bapak terutama yang sudah sepuh-sepuh itu. Dia tanya, Pak, kenapa nggak sholat? Dia akan nanya balik kepada kita. Ya, kamu kenapa kamu sholat? Ya, ya, kalau kamu nggak tahu apa alasannya sholat, saya nggak akan sholat. Ya, sampai saya tahu apa alasannya. Karena ayat mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Padahal tidak ada satupun di kitab tafsir menafsirkan yakin seperti yakin yang dimaksudkan. Yakin di situ maksudnya adalah al-maut. Nggak ada penafsiran lain. Nah, itulah akibatnya kalau tidak menggunakan tafsirnya para salafus saleh. Nah, wa hadza la ya'ni anna fin nusus ma la yudraku ma'nahu biharin. Akan tetapi, jangan antum pahami di sini bahwasanya nas-nas Al-Qur'an itu ya, ma la yudraku ma'nahu bil halin. Tidak bisa diketahui maknanya segera mungkin. Ya, nggak ada sesuatu yang tersembunyi dalam Islam itu ya, nggak ada. Sebagaimana perkataan orang sufi, ada ilmu-ilmu yang Allah rahasiakan dari hamba-hambanya yang tertentu, nggak ada. Eksklusivitas itu nggak ada dalam Islam. Senioritas itu nggak ada dalam Islam. Ya, semuanya patokannya adalah bittaqwa. Taib. Bal ma'ani an-nususi mafhumatun min lughati takhatub. Bahkan makna-makna dari ayat Al-Qur'an itu bisa dipahami min lughati takhatub, dari konteks kalimatnya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya makna ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah jelas. Ya. Makna ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah jelas, bisa langsung dipahami. Ya, kecuali ayat-ayat yang mutasyabihat kita butuh melihat kepada tafsir para sahabat, tafsir para tabi'in. Gitu. Nah, itu maksudnya di sini. Lakin qad ya'tari syakhsu min awamilil qusuri ma huwa mudda'atun ila adamil fahmi wa wuduhil khitabi indah. Ya, akan tetapi terkadang orang terpaksa ya'tari min awamilil qusur ma huwa mudda'atun ila adamil faham. Ya, akan tetapi terkadang orang ada faktor-faktor yang menyebabkan dia itu untuk tidak memahami sesuatu. Artinya sebenarnya begini, ikhwah. Al-Qur'an itu mudah, ya. Tapi manusia itu kan tingkat pemahamannya beda-beda. Ngerti nggak maksudnya nih? Nah, sehingga kalau bagi orang yang tingkat pemahamannya bagus, dia akan mudah memahami makna Al-Qur'an. Contohnya para ulama, hati mereka bersih, ya, hati mereka bening, diisi dengan iman, sehingga ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran mereka langsung jelas paham maknanya. Ya. Tapi orang-orang yang hatinya terkotori oleh maksiat, dia kan agak susah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, orang-orang ahli maksiat ini kemudian akan mengatakan Al-Quran itu sulit.
Paham maksudnya? Nah, padahal di Al-Quran sendiri dikatakan, ya, ya, apa dikatakan di Al-Quran? Wasanuyassiruhu lil yusra, ya. Akan kami mudahkan orang-orang yang berbuat baik itu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya, salah satunya di situ adalah memahami Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah. Kalau kita merasakan Al-Quran itu sulit, ya, berarti yang salah bukan Al-Qurannya, kitanya yang salah. Ya. Ya, kitanya yang banyak penghalangnya. Kalau di sini dikatakan awamil al-qusur, itu yang menyebabkan orang nggak paham ayat Al-Quran. Hukum masalahnya Al-Quran itu adalah jelas terang. Karena Nabi sendiri mengatakan, ya taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazidu anha illa hari. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fama jaa fil kitabi was sunnah wajaba ala kulli mu'min al-imanu bih." Apapun yang datang di dalam Al-Qur'an maupun sunnah, wajib setiap orang yang mukmin itu untuk mengimaninya. Wa illam yafham makna, meskipun dia tidak paham maknanya apa. Wa kadzalika ma sabata bittifaqi salafil ummah wa immatiha. Begitu juga hal-hal hukum-hukum yang telah disepakati oleh para salaful ummah dan imam-imam mereka. Ma'anna hadzal bab yujad ammatuhu mansusan fil kitabi wa sunnah muttafaqun alaihi baina salafil ummah. Ya, bab ini kita dapati mayoritasnya mansuson, ya, ada teksnya tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh para salaful ummah. Artinya apa ya, wah? Kesimpulannya di sini, kesimpulannya adalah apapun, ya, ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memang benar beriman, kita harus mengimani, paham apa tidak maknanya. Maka sebelum, ya, misalkan antum mendengar perintah dalam ayat Al-Quran, yang antum pertama lakukan adalah sami'na wa ata'na, ya, sami'na wa ata'na. Maka ketika antum mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, jangan tanyakan limada, ya, kenapa kita puasa. Jangan juga tanyakan bagaimana cara puasa, tapi yang pertama kali antum melakukan apa? Imani bahwasanya itu adalah perintah Allah bagaimanapun bentuknya. Ya, coba kita lihat contoh para sahabat ketika turun ayat tentang hijab, ya, ya, ketika turun tentang perintah untuk menjulurkan kain-kain hijab, banyak para sahabiat di situ mereka meraih kain-kain yang terdekat, bahkan ada yang merobek, ya, gorden rumahnya, ada yang mengambil pakaian anaknya yang masih bayi, digunakan untuk menjadi hijabnya. Ya, mereka nggak mengatakan, ya Rasulullah, ya besok saja. Ya Rasulullah, ini kenapa kami diperintah untuk berhijab? Ya Rasulullah, bagaimana caranya berhijab yang benar? Nggak ada yang nanya begitu. Yang mereka pahami berhijab artinya menutup. Mereka langsung menutup, ya, semampu mereka. Ya, itulah bedanya kita dengan para sahabat. Baik. Nah, itu kaidah yang ketiga. Ya, apa dalil kaidah ini? Dalilnya yang pertama qauluhu ta'ala apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Itu syahidnya di situ. Ya. Nah, apakah kalian itu mengimani sebagian Al-Qur'an dan kufur kepada sebagian yang lain? Ya, ini memang konteks ayatnya untuk Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi kala itu, ya, karena orang Yahudi itu mengambil sebagian Alkitab kemudian membuang sebagian yang lain. Mereka pilih yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Nah, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Balasan bagi orang yang seperti itu pilih-pilih, ya, adalah kehinaan di kehidupan dunia, wa yaumal qiyamah yuraduna ila asyadil adzab, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Hadza wa in kana khitaban lil yahudi illa anna la ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab kaifa waqad amarna bi mukhalafatil yahudi wan nasara. Nah, ya, jadi meskipun ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi, tapi ini berlaku juga untuk setiap orang yang berbuat sama seperti perbuatannya orang Yahudi. Apa perbuatannya orang Yahudi? Beriman kepada sebagian ayat Al-Quran dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Nah, jelas sampai sini ya dalilnya ya. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kita wajib mengimani seluruh ayat Al-Quran tanpa pilih-pilih. Baik, tanpa mempersyaratkan ini dan itu. Wa qauluhu ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang bagaimana?
Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Syahidnya di situ. Ya, orang-orang yang mengatakan kami mengimani sebagian Al-Quran dan kufur kepada sebagian yang lain, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenar-benarnya orang kafir. Jadi kafir itu bukan berarti dia kufur kepada seluruh ayat Al-Quran. Nah, kafir itu sebagian saja sudah cukup untuk mengatakan orang itu kafir. Paham ini maksudnya? Nah, jadi kafir itu bukan dilihat dari banyak apa tidaknya pengingkarannya, tapi ada apa tidaknya pengingkarannya. Catat itu, kaidah penting itu. Ya. Kekufuran seseorang tidak dilihat dari jumlahnya, akan tetapi dilihat dari ada apa tidaknya kekufuran tersebut. Nah, ada kufur di dalam hati antum, ya sudah kafir antum. Meskipun itu sedikit. Gitu. Jangan antum berpikir, wah, ya, saya nggak sampai kafir ini kan. Saya memang kufur, tapi sedikit. Nggak bisa begitu. Maksiat, bisa maksiat antum katakan seperti itu ya. Karena maksiat ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak kan. Nah, maksiat sedikit ya masih bisa dimaafkan. Ya, meskipun yang banyak harus bertobat dan sebagainya. Tapi kalau kufur, sedikit banyaknya hukumnya sama. Karena patokannya adalah ada apa tidaknya, bukan banyak atau sedikitnya. Nah, yaqul As-Sa'di ya, di dalam menafsirkan ayat ini tafsir As-Sa'di dikatakan wa hadza yatadammanu al-imana bi kulli ma akhbarallahu bihi an nafsihi wa bi kulli ma ja'at bihi ar-rusulu minal akhbari wal ahkam. Ayat ini mengandung ya keutamaan apa? Al-iman. Kita wajib mengimani ma akhbarallahu bihi an nafsi. Apapun yang Allah beritakan tentang dirinya sendiri, wa bi kulli ma ja'at bihi rusul, dan segala hal yang dibawa oleh para rasul yang berbentuk khobar-khobar dan hukum-hukum. Khobar-khobar misalkan ya, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Hukum-hukum ya semisal aturan puasa, sholat, zakat, dan sebagainya. Nah, semua itu wajib kita imani. Jadi kalau ada yang nanya kepada antum, apa buktinya kita harus mengimani seluruh ayat Al-Quran? Ya, dua ayat yang kita baca di atas tadi. Ya, karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Baik. Warawa al-Imam Ahmad fi musnadihi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala laqad jalastu ana wa akhi majlisan ma ahabbu an li bihi humrun na'am. Ya, Akbaltu ana wa akhi wa idza masyiqatun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusun inda babin min abwabihi fakarihna an nufarriqa bainahum fajalasna hujratan idh dzakaru ayatan minal Qur'an fatamaru fiha hatta tafa'at aswatuhum fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqtiban qad ihmarra wajhuhu ramiyahum bit-turabi wa yaqulu mahlan yaqum bihadza ahlakatil umam min qablikum biikhtilafihim ala anbiya'ihim wa darbihimul kitab wa darbihimul kutubi ba'duha bi ba'din innal qur'ana lam yunzal ya yukadzibu ba'dahu ba'dan yukadzibu ba'duhu ba'dan bal yusaddiqu ba'duhu ba'dan fama arabtum minhu fa'malu bihi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Nah, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi diceritakan bahwasanya kakeknya Amr bin Shu'aib ini pernah duduk-duduk bersama saudaranya di suatu majelis. Majelis yang sangat, Masya Allah, majelis yang luar biasa karena diisi oleh pembesar-pembesar para sahabat di situ. Ya, para sahabat banyak datang di situ. Nah, kemudian ya mereka ini ya mendengar ada satu orang sahabat membacakan satu ayat Al-Quran. Kemudian sahabat yang lain pun membantah ya, mengomentari ayat Al-Quran itu. Bukan begini maksud ayat itu, begini. Ya, sahabat yang lain mengatakan yang lain terus mereka ya, ramailah begitu. Ya, memperdebatkan ayat Al-Quran tersebut sampai suara mereka ada yang meninggi begitu. Maka keluarlah Nabi menemui mereka ya dengan keadaan sedang marah, wajah Nabi memerah, kemudian Nabi melempar mereka dengan debu. Ya, mahlan ya kaum. Ya, Nabi mengatakan ya pelan-pelan wahai kaum. Ya, dengan inilah umat-umat terdahulu itu menjadi binasa katanya. Ya, karena mereka memperdebatkan sampai mereka hampir baku hantam ya. Ya, kenapa umat-umat terdahulu bisa hancur? Bikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena mereka menyelisih nabi-nabi mereka, itu yang pertama. Yang kedua, wadarbihumul kutub ba'duha biba'din. Karena mereka ya membandingkan ya satu ayat dengan ayat yang lain. Membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, kata Nabi,
Sesungguhnya Al-Quran itu tidak diturunkan saling mendustakan satu sama lain. Ayat yang ini mendustakan ayat yang ini mendustakan ayat yang lain. Bukan begitu. Akan tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk membenarkan satu sama lain. Ayat yang ini membenarkan ayat yang ini. Ayat yang ini membenarkan ayat yang ini. Begitu seterusnya. Nah, maka kata Nabi, kalau kalian nggak paham, jangan dibentur-benturkan. Kalau kalian nggak paham, ambil yang kalian pahami, amalkan. Adapun yang kalian tidak paham, kembalikan kepada alimihi, kepada orang yang alim. Sesimpel itu sebenarnya beragama itu. Ya, simpel itu. Ya, yang kita tahu amalkan, yang kita tidak tahu tanyakan. Sudah sampai situ sebenarnya. Ya, ya. Ya, cuman kan sekarang orang lebih banyak lebih suka untuk menuruti egonya, menuruti hawa nafsu sendiri. Nah, yaqulu Ibnu Taimiyah fa hadzal hadis wa nahwuhu mimma yanha fihi an mu'aradati haqqin bihaqqin. Dalam hadis ini kata Ibnu Taimiyah ada larangan untuk mu'aradati haqqin bihaqqin, membenturkan kebenaran dengan kebenaran. Ayat Al-Qur'an benar, dibenturkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Ini namanya mu'aradatu haqqin bihaqqin. Kenapa? Fa inna dzalika yaqtadi takdziba bi ahadil haqqain. Karena itu akan mengakibatkan pendustaan terhadap salah satu dari dua kebenaran. Ayat Al-Baqarah dibenturkan dengan ayat Ali Imran. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya pasti ada salah satu dari dua ayat ini yang antum dustakan. Ngerti maksudnya? Nah, itu yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua, al-istibah wal hirah. Antum bingung mana yang benar dari dua ayat ini. Yang sering terjadi ya. Mungkin antum nggak mendustakan ayat Al-Baqarah atau Al-Imrannya, tapi antum minimal bingung di situ. Itu yang terjadi kalau kita membenturkan. Maka yang selamat dalam masalah ini adalah lihat bagaimana penafsiran para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ya, semakin kesini semakin kelihatan kan betapa pentingnya ilmu tafsir itu kan. Ya. Akidah antum nggak akan benar kalau sumber pengambilan tafsir antum tidak benar. Ya, makanya kalau antum mau masuk ke suatu kampus, antum ingin melihat akidahnya benar apa tidak, ya, salah satunya selain melihat kepada pengajar-pengajarnya, antum bisa melihat kepada kitab rujukan dalam masalah tafsirnya. Ya, kitab rujukan dalam masalah pelajaran tafsirnya. Kalau tafsirnya pakai kitab-kitab yang masih istibah, masih banyak syubhat di dalamnya, ya akidahnya juga begitu. Ya, kalau tafsir itu kan cara memahami Al-Quran. Ya, kunci, pintu untuk memahami Al-Quran. Ya, kalau kuncinya saja antum masih syubhat, ya jelas. Ya, apa yang antum pahami dari ayat itu juga akan seperti itu. Baik. Lantas yang benar itu bagaimana? Kata Nabi, wal wajibu atas kata Ibnu Taimiyah apa? Wal wajibu at-tasdiqu bihadzal haqq wa hadzal haqq. Yang benar adalah kita benarkan ayat yang ini maupun ayat yang ini. Dua-duanya adalah kebenaran. Fa'alal insani an yusaddiqa bil haqqi alladhi yaquluhu ghairuhu. Wajib atas setiap manusia itu untuk membenarkan kebenaran yang diucapkan oleh orang lain. Ya, kama yusaddiqu bil haqqi alladhi yaquluhu huwa. Sebagaimana dia juga harus membenarkan kebenaran yang diucapkan oleh dirinya sendiri. Ana bacakan satu ayat, antum bacakan satu ayat. Yang kita baca sama-sama ayat, maka ana harus benarkan ucapan antum, antum harus benarkan ucapan ana. Ya, sebagaimana ana membenarkan ucapan ana sendiri. Nah, laisa lahu an yu'mina bi ma'na ayatin istadalla biha wa yaruddu ma'na ayatin istadalla biha munadhiruhu. Enggak boleh kita mengimani ayat yang kita pakai dalil saja, tapi kita menolak ayat yang dipakai dalil sama lawan kita. Kita lagi debat diskusi nih. Kita pakai ayat ini, orang pakai ayat yang lain. Kemudian kita hanya mengimani ayat yang kita pakai saja. Ayat yang dipakai sama lawan debat nggak mau dipakai. Itu nggak boleh. Paham ini maksudnya ya? Ya? Atau hadis misalkan. Kalau hadisnya sama-sama sahih, maka dua-duanya satu terima. Ya, antum yang membacakan dan orang yang membacakan, dua-duanya antum harus terima hadis itu. Kecuali kalau antum yang antum baca hadis sahih dan yang dibaca oleh lawan antum hadis dhaif, ya jelas harus ditolak. Antum pilih hadis yang antum baca saja. Baik. Wala an yaqbala al-haqqa min ta'ifatin wa yaruddahu min ta'ifatin ukhra. Enggak boleh kita itu menerima kebaikan dari satu golongan dan menolak kebenaran dari golongan yang lainnya. Ya, kebenaran itu harus diterima dari manapun dia datang. Baik. Wa man ja'ala al-imana bin nususi mawqufan 'ala muwafaqatil aqli aw adz-dzauqi aw sa'iril umuri allati ikhtaraha al-mubtadi'ah la farqa indahu baina wujudir rasuli wa adami. Perhatikan ini.
penting ini. Barang siapa yang menjadikan iman terhadap Al-Quran dan hadis itu mauqufan, terhenti, ala muwafaqatil akal, kepada keselarasan dengan logika. Artinya kalau logikanya menerima, dia akan menerima ayat Al-Quran itu. Awid dzauq, atau kepada perasaannya saja. Ya. Nah, kalau perasaannya mengatakan ayat ini boleh diamalkan, diamalkan. Ausairil umur, atau perkara berdasarkan hal-hal lain yang ikhtara'aha al-mubtadi'ah, yang diinovasikan oleh orang-orang ahli bid'ah. Orang-orang yang seperti ini, la farqa indahu, bagi mereka itu nggak ada bedanya antara wujudir rasul wa adamihi. Adanya rasul sama tidak adanya nabi itu nggak ada bedanya bagi mereka. Ya, antum bayangkan, ya, ketika mereka baca Sahih Bukhari, ketemu hadis Sahih, orang sufi misalkan, baca hadis Sahih, ketemu hadis Sahih dalam Sahih Bukhari. Nah, ya. Kemudian ketika melihat hadis Sahih ini bertentangan dengan hawa nafsunya, ya, maka dia akan mengatakan, oh saya punya hadis yang saya langsung dengar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan begitu, karena orang sufi kan meyakini begitu kan. Bagi dia berarti dirinya lebih utama daripada Nabi SAW. Ini bukan kita membicarakan masalah hadis dhaif ya. Ini hadisnya jelas sahih, berarti beneran Nabi yang mengucapkan hadis itu. Nah, ini kesombongan orang-orang sufi ya. Ini egonya luar biasa. Ya. Maka orang-orang seperti itu nggak ada bedanya punya Nabi sama punya nggak ada Nabi. Maka syahadat Muhammad Rasulullah itu bagi mereka tuh kosong. Ya, nggak ada nilainya syahadat Muhammad Rasulullah itu. Dan bagaimana kita akan mengikuti orang-orang yang ucapan syahadat Muhammad Rasulullahnya hanya sebatas pada lisan saja. Ya, ini harus dipahami sama orang-orang yang tertarik dengan ajaran sufi, ajaran tasawuf itu. Lihat di situ. Mereka itu sejatinya nggak ada beda. Punya nabi sama nggak punya nabi itu nggak ada bedanya. Gitu. Ya. Maka mereka nggak ada masalah untuk melanggar hadis-hadis sahih. Ya, karena mereka menganggap bahwasanya diri mereka itu makomnya lebih tinggi daripada Nabi SAW. Nabi masih melewati perantara Jibril. Kalau saya, kata mereka, ya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdatul wujud. Nah itu. Ya. Wala farqa baina wujudi akhbar Rasul wa adamiha. Orang-orang seperti ini nggak ada bedanya antara ada apa tidaknya hadis-hadis Nabi. Nah, makanya orang sufi ini sedikit saling hafal hadis. Ya. Yang tetap melestarikan hadis di mahat-mahat yang mengajarkan tiap hari diminta hafal hadis, ratusan hadis, ribuan hadis, itu adalah mahat-mahat Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mahat-mahat sufi nggak diajari antum untuk menghafal hadis. Ya, kenapa? Ya karena mereka sendiri menganggap rendah keberadaan hadis-hadis Nabi. Buat apa dia hafal? Gitu kan? Ya, kalau antum masukkan anak-anak antum ke mahat, nanti lihat, pastikan di dalam mahat yang mengajak ya anak-anak muridnya untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi. Ya, kan banyak sekarang di Indonesia ya. Kalau antum persentasekan bisa lebih dari 50% pondok pesantren yang tidak memperhatikan masalah ini. Pondok pesantren sekarang lebih banyak malah ditekankan hafalin jurumiyah, hafalin imriti, dan sebagainya. Hafalin wirid-wirid, dan sebagainya. Tapi hadis Nabi berapa yang dihafalin? Nggak ada. Ya. Anda tahu sendiri ada orang ya yang 6 tahun belajar di pondok seperti itu. Ya, 6 tahun. Kalau Anda kenal dekat sekali dengan orang. Ya. Kemudian ketika ya dia mau masuk ke salah satu kampus ternama lah, kampus Ahlussunnah wal Jamaah begitu, ya adalah tes hadis di situ, ya karena pihak penguji dari kampus Ahlussunnah ini tahu dia sudah belajar pondok 6 tahun, ya kan mikirnya wah sudah banyak nih hafalan hadisnya, ternyata tidak ada satupun hadis yang dihafal. Bayangin 6 tahun tidak ada satupun hadis yang dihafal, ya. Lantas ditanya sama penguji, selama di pondok 6 tahun ngapain aja? Oh kita disuruh ya, ngafalin matan ini, matan itu. Yang di dalamnya nggak ada hadisnya, matan-matan lugoh itu, terutama matan kayak jurumiyah. Ya. Jurumiyah memang bagus untuk dihafalin, tapi itu dijadikan prioritas gitu, sampai hadis-hadis Nabi nggak dihafalin, hanya ngafal itu saja. Gitu. Nah, kemudian mereka ngafal wirid-wirid, wah wirid-wirid itu, ya wirid-wirid bikinan pimpinan mereka. Ya, itu tidak ada yang berasal dari Nabi, selawat-selawat penariah, barzanji, itu yang mereka hafalkan, luar kepala mereka hafal yang seperti itu, tapi hadis Nabi tidak ada. Ya, makanya seperti ini, ya banyak terjadi. Ya, maka hati-hati ya. Ya, tidak semua pondok pesantren itu ya mengajarkan akidah
dan manhaj yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka orang-orang yang dia mengimani Al-Quran dan Sunnah dengan syarat, ada syaratnya, ada tapinya, ya, kalau begini baru saya imani, kalau begitu dan sebagainya, maka orang seperti ini tidak ada bedanya. Ada wujud Rasul wa adamihi, tidak ada bedanya wujud akhbar Rasul wa adamiha. Wa kana ma yadhkuru minal Qur'an wa sunnah wal ijma' fi hadzal bab adimul athar wal iyadu billah. Ya. Nah, itu perkataan dari Syekh di sini dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Asfahaniyah. Itu 3 kaidah ikhwah yang merupakan ya kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika bermuamalah dengan masadirut talaqi. Apa kaidah yang pertama? Hah? Yang pertama apa? Hah? Ya, hujjiyatu khabaril ahad in sahha ya in sahha fil aqaid syara'i. Kemudian yang kedua, kaidah Ahlussunnah apa? Bahwasanya hujjiyatu fahmis salafis saleh ya linususil kitabi was sunnah. Artinya pemahaman para salafus saleh itu semuanya adalah hujjah. Kemudian kaidah yang ketiga apa? Ya, al-iman bi jami'i nususil kitabi was sunnah sawa'un arafnal makna amla. Kita wajib mengimani seluruh nas Al-Qur'an dan sunnah, tahu maknanya ataupun tidak. Masing-masing kaidah ini punya dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan ucapan para ulama. Menghafalkan satu ayatnya, satu hadisnya, dan ya, satu penafsiran, misalkan penafsirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim tadi atau Imam Syafi'i. Nah, ya, ini kan bisa sekali untuk antum ringkaskan. Bisa. Tahu kan cara ringkasnya berarti? Nah, itu dia. Antum ringkas. Nah, karena ini kitabnya panjang sekali. Ini Masya Allah ini ikhwah. Ini kalau antum belajari baik-baik kitab ini ya, kitab Mudzakkirah ini akan menjadi bekal antum seumur hidup untuk dakwah itu di sini dia. Ya, dakwah seumur hidup itu. Nah, ya karena kitab ini antum mau baca di hadapan orang apa namanya? Orang yang baru belajar, orang awam gitu bisa bagus. Di hadapan yang sudah lama belajar juga bisa. Tergantung penguasaan antum kepada materinya. Ini materinya sudah bagus sekali. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di kaidah yang keempat yaitu darut ta'arud ya baina al-aqal wan naqal. Ya, darut ta'arud baina nusus syar'iyyah, kemudian yang kelima darut ta'arud baina al-aqal wan naqal. Ya, kemudian yang keenam dhahirun nusus mutabiqatun li muradi syari' wa mafhumatun adal mukhatabin. Nah, kemudian yang ketujuh al-iman bil mutasyabih wa radduhu ilal muhakkam. Yang kedelapan la naskha fil akhbar wal aqidah minal akhbar wa laysat minal awamir. Yang kesembilan al-wasatiyah fis syara'i wal aqaid. Ya, nah, baik itu ya 10 itu dia sumber 10 itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan bagaimana mereka bermuamalah bersama masadiru at-talaqi.